Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar bab 4 hukum dasar kimia di sekitar kita. Ilmu pengetahuan alam untuk SMA kelas 10 Sekolah Penggerak. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran: mendeskripsikan pengertian ciri-ciri reaksi kimia. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian jenis reaksi kimia. Yang ketiga, mendeskripsikan cara menulis persamaan reaksi kimia setara. Nah, pada aktivitas 4.1 kalian sudah mengamati secara langsung atau lewat berbagai media tentang ciri-ciri reaksi kimia. Nah, kali ini kita akan membahas secara langsung apa dan bagaimana contoh, ciri, jenis, dan persamaan reaksi kimia. Yang pertama, cirinya terjadi perubahan panas dan cahaya. Jenis reaksinya reaksi pembakaran. Nah, kita lihat, pernahkah kalian bermain kembang api? Nah, saya yakin banyak yang sudah pernah memainkan kembang api atau paling tidak melihat pertunjukan kembang api, baik di televisi atau secara langsung. Nah, kembang api ini terbuat dari fosfor atau P4. Nah, sifat fosfor P4 ini sangat reaktif, sehingga saat bertemu dengan gas oksigen atau O2, ini langsung bereaksi menghasilkan panas dan cahaya. Nah, kita lihat persamaan umum reaksi kimia setaranya. Jadi P4 fosfor ini ketika bereaksi dengan oksigen, ya, O2, ini akan menghasilkan P2O5, ya. Jadi kita lihat ini persamaan reaksinya sudah setara. Di sebelah kiri P itu 4, sedangkan di sebelah kanan atau setelah reaksi juga 4, 2 kali 2. O nya juga sama, O di sebelah kiri itu ada 10, 5 kali 2 10, di sebelah kanan juga 2 kali 5 10. Jadi ini merupakan persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Selanjutnya kita lihat adanya perubahan warna. Contoh jenisnya reaksi perkaratan atau korosi. Apa yang terjadi saat besi terus-menerus terkena air? Nah, seperti gambar, dan saya juga yakin kalian pernah melihat besi yang berkarat, ya. Nah, besi ini ketika terus-menerus terkena air dan udara yang mengandung gas oksigen atau O2, akan timbul lapisan tipis berwarna kemerahan, Fe2O3 X H2O. Nah, pada permukaan besi inilah reaksi perkaratan atau korosi. Kita lihat persamaan umum reaksi kimia setaranya. Fe bereaksi dengan oksigen ditambah dengan H2O akan menghasilkan 2 Fe2O3 X H2O. Nah, untuk reaksi ini sudah setara, tinggal nanti menentukan X-nya, ya, atau koefisien dari H2O yang dihasilkan di sini. Selanjutnya kita lihat untuk ciri berikutnya. Ini terbentuknya gas atau pembentukan gas. Nah, contohnya jenis reaksinya adalah reaksi fermentasi anaerob. Nah, apa yang terjadi ketika kita mencampurkan sisa-sisa kulit buah dalam air cucian beras, kemudian diberi sedikit gula pasir atau gula merah, lalu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat atau kedap udara. Nah, selama beberapa hari reaksi kimia akan terjadi, ya. Nah, reaksi kimia terjadi ini ditandai dengan timbulnya gelembung gas atau CO2 dalam botol. Nah, kita lihat di gambarnya di sini, dan kita lihat persamaan umum reaksi kimia setaranya. Jadi C6H12O6 ini akan bereaksi secara fermentasi anaerob menghasilkan C5H5OH ditambah dengan CO2 atau gas dalam kondisi gas. Jadi
terjadinya reaksi kimia itu ditandai juga adanya terbentuk gas. Selanjutnya kita lihat terbentuk endapan atau terjadi pembentukan endapan. Contohnya reaksi pengendapan. Nah, ini bisa kita lakukan jika kapur sirih direndam dalam air, kemudian air hasil rendaman itu direaksikan dengan serbuk soda kue, maka akan terbentuk endapan berwarna putih, CaCO3. Nah, persamaan umum reaksinya ya, CaOH 2 kali direaksikan dengan NaHCO3 itu akan menghasilkan CaCO3 ditambah NaOH dan H2O ya. Itu untuk reaksi pengendapan. Selanjutnya untuk pembentukan gas kembali, contoh atau jenis reaksinya reaksi pembusukan. Jadi pembusukan sampah organik ya, tanaman dan hewan. Jadi sampah organik yang berasal dari tanaman dan hewan biasanya dibantu oleh bakteri Desulfovibria atau Desulfurromonas. Ini menghasilkan gas berbau seperti telur busuk, yaitu H2S ya. Nah, persamaan umum reaksi setaranya CH2O ditambah H+ ya ditambah SO42- itu akan menghasilkan H2S ditambah dengan CO2 ditambah dengan H2O. Ini reaksi setaranya ya. Sini sudah ada koefisien-koefisiennya. Jadi kalau kita hitung jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan itu sudah setara. Nah, jadi dari keempat ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi reaksi kimia itu ada ciri-ciri yang bisa kita lihat. Nah, ciri yang bisa kita lihat yang pertama, adanya perubahan panas dan cahaya, adanya perubahan warna, adanya pembentukan gas dan pembentukan endapan. Dan mungkin ada ciri-ciri reaksi kimia yang lain yang kita pelajari. Di sini ada 4 ciri-ciri. Dan untuk jenis reaksi ada reaksi pembakaran, reaksi perkaratan atau korosi, reaksi fermentasi, ada juga reaksi pengendapan dan reaksi pembusukan. Oke, itu kesimpulan dari ciri, jenis, dan persamaan reaksi kimia. Selanjutnya kita akan mempelajari ya, setelah kita mempelajari persamaan reaksi kimia, kita akan mengenal arti koefisien reaksi terhadap satuan jumlah zat. Nah, mari kita pelajari tentang bilangan Avogadro dan jumlah mol ya. Nah, ini adalah seorang ilmuwan kimia, Amedeo Avogadro ya. Jadi setiap zat pada persamaan reaksi kimia ini memiliki jumlah zat yang sama dengan angka koefisien reaksinya. Apa maksud jumlah zat itu? Ingat kembali 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI ini sudah pernah dipelajari di SMP kelas 7 ya, tentang besaran pokok. Salah satu besaran pokok tersebut adalah jumlah zat yang mempunyai satuan mol. Jadi koefisien reaksi setara ya dengan jumlah mol zat tersebut. Nah, Avogadro ini mengemukakan hipotesisnya bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas-gas yang berbeda memiliki jumlah partikel yang sama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa itu bilangan Avogadro ya. Jadi mol adalah banyaknya suatu zat yang mengandung partikel elementer, antara lain atom, molekul, senyawa atau yang lainnya, sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam tepat 12 gram
karbon bernomor atom 12. Nah, jumlah ini ya itu disebut dengan bilangan Avogadro atau Na. Nah, untuk memahami konsep bilangan Avogadro ini dapat dianalogikan dengan ukuran lusin ya. Kalian tahu bukan, atau kita tahu bahwa satu lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi satu lusin molekul misalnya akan ada 12 buah molekul. Nah, lusin di sini dianggap sebagai mol ya. Dengan adanya bilangan Avogadro, maka para ilmuwan dapat membandingkan bilangan yang sangat besar yang terdapat dalam atom dan molekul. Nah, bilangan Avogadro sendiri itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel yang menyusun 1 mol suatu zat. Nah, bilangan Avogadro ini sangat penting untuk memahami susunan molekul serta interaksi dan kombinasinya. Misalnya dalam satu molekul air atau H2O ini terdiri dari satu atom oksigen yang bergabung dengan 2 atom hidrogen. Maka dalam bilangan Avogadro dinyatakan bahwa dalam satu molekul air terdapat 1 mol oksigen. 1 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom O atau atom oksigen yang bergabung dengan 2 mol hidrogen atau 2 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Nah, itu penjelasan tentang hukum hipotesis Avogadro atau bilangan Avogadro dengan jumlah zat atau mol. Nah, kita lihat setelah mempelajari hubungan bilangan Avogadro dan jumlah mol. Nah, tentu kalian bisa menjawab pertanyaan berikut atau silakan mencoba menjawab pertanyaan berikut. Berapakah jumlah partikel dari masing-masing atom penyusun molekul berikut? Nah, yang ditanya jumlah partikel dari masing-masing atom penyusun molekul berikut. Nah, kita lihat di sini yang diminta adalah NaHCO3 dengan CH3COOH. Nah, kita harus tahu dulu yang pertama. Kita lihat bagaimana pembahasannya. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu ya. Ini pembahasannya kita tulis di sini. Pembahasan. Jadi kita harus tahu dulu untuk Na itu berapa koefisiennya atau berapa jumlah Na. Jadi Na di sini ada 1. Berarti tadi sesuai dengan penjelasan di awal. Jadi jumlah koefisien itu sama dengan molnya, jumlah molnya atau sama dengan molnya. Berarti 1 mol ya. Berarti mol di sini biasanya mol itu dilambangkan dengan N kecil dikali dengan Na. Bilangan Avogadro. Bilangan Avogadronya 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, perhatikan di sini satuannya mol, di sini atom per mol. Jadi ketika dikalikan ini kita coret, jadi hasilnya, hasil akhirnya ini 6,022 kali 10 pangkat 23 atom Na. Jangan lupa ya satuannya atom Na. Demikian juga untuk unsur H ya, karena sama dengan 1 mol berarti hasilnya juga sama, 6,022 kali 10 pangkat 23 atom H. Di sini juga sama, 6,022 kali 10 pangkat 23 atom C. Nah, sekarang kita lihat yang O, yang oksigen di sini. Oksigen jumlahnya 3, berarti 3 mol kali 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi kita kalikan saja.
6 kali 3 itu 18 ya, 18,066 ya. 66 ini 0 ya. 0 kali 10 pangkat 23 atom O, atau kita sederhanakan lagi 1,8066 kali 10 pangkat 24 atom O ya, atau oksigen. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini. Di sini untuk unsur C di sini ada 1, ada 2 ya, berarti ada 2 mol. 2 mol dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Jadi kita kalikan saja 2 dengan 6,022 berarti 12,044 kali 10 pangkat 23 atom C ya. Atau kita bisa sederhanakan lagi, atau bentuk lainnya 1,2044 kali 10 pangkat 24 atom C. Nah, yang berikutnya yang H di sini. H di sini ada 3, di sini 1, berarti 3 tambah 1 4, berarti 4 mol ya. Sama dengan di sini dikalikan saja 4 kali 6,022 berarti 24,088 kali 10 pangkat 23 atom H. Berarti di sini 2,4088 kali 10 pangkat 24 atom H. Nah, yang terakhir di sini O-nya ada 2, berarti 2 kali 6,022 berarti 12,044 kali 10 pangkat 23 atom O. Jadi hasil akhirnya 1,2044 kali 10 pangkat 24 atom ini atom O ya. Nah, itu pembahasan untuk soal yang di awal tadi ya. Ini soal ini. Jadi jumlah partikel dari masing-masing atom sudah kita ketahui. Nah, untuk lebih paham atau mempermudah kalian untuk lebih memahami tentang jumlah partikel ini, silahkan dikerjakan latihan mandirinya. Di sini ada 3 ya, berapa jumlah partikel dari masing-masing atom penyusun molekul berikut. Yang pertama AlNO3 3 kali, Fe2SO4 3 kali, CONH2 2 kali. Nah, ini dikerjakan ya, dikerjakan di buku latihan ya. Jadi dikerjakan di buku latihan, selanjutnya nanti dikirim di GCR ya, GCR. Jangan lupa buat nama kelas, jadi nama kelas terus nomor absen. Ini silakan ditulis di setiap halaman buku latihannya di pojok kanan atas sebagai bukti ini memang hasil kalian. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan share video kali ini. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.